بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar mentadaburi Al-Qur'an dengan mencoba melihat perkataan ulama tentang tafsir ringkas daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan tanpa terasa kita telah sampai kepada juz 27, dan untuk kali ini kita akan mulai masuk ke surat yang baru, yaitu surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman, yang mana surat ini adalah surat yang ke-55 yang terdiri dari 78 ayat, yang dia merupakan surat Makkiyah. Ya. Surat Makkiyah menurut jumhur ahli tafsir, walaupun ada sebagian pendapat bahwasanya mengatakan bahwa sebagian ayatnya ada yang merupakan ayat-ayat Madaniyah, namun eh, pendapat yang kuat adalah mengatakan bahwasanya surat Ar-Rahman adalah seluruhnya Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya surat Ar-Rahman ini itu turun setelah surat Al-Furqan. Karena pada di dalam Al-Quran Al-Furqan ayat 60 Allah sebutkan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada yang Maha Pengasih, pada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah yang Ar-Rahman itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kami sujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Ini adalah bentuk pengingkaran orang-orang musyrik terhadap Ar-Rahman. Bukan berarti mereka mengingkari Allah. Mereka tahu kan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam semesta. Akan tetapi mereka tidak suka dengan nama Ar-Rahman. Dan ini terjadi di Mekah Al-Mukarramah. Dan kalau kita lihat uh, apa ya uh, isi daripada surah Ar-Rahman, mungkin kita bisa membaginya menjadi 3 poin. Poin yang pertama berbicara tentang pemberitahuan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengagumkan bagi umat manusia, yang di dalamnya berisi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata baik di dunia ataupun di akhirat. Poin yang kedua berbicara tentang neraka bagi orang-orang yang kufur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan azab yang akan mereka terima, dan Allah sebutkan azab-azab itu. Kemudian poin yang ketiga, dan ini yang ayat-ayat yang sangat banyak ya di apa ayat-ayat terakhir daripada surat ini, yaitu penyebutan tentang surga bagi orang yang beriman dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan memudahkannya untuk ketaat kepada Allah. Dan Allah sebutkan penyebutan tentang nikmat-nikmat untuk mereka. Nikmat-nikmat
di dunia, ataupun nikmat yang lebih besar adalah di akhirat ketika mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini bisa memotivasi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mendapatkan nikmat yang besar di surga, yang bagaimana yang Allah akan sebutkan di akhir ayat-ayat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang pertanyaan kepada mereka tentang nikmat mana yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan ini diulang sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. 31 ayat bicara tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh daripada surat Ar-Rahman ini, kita akan tilawah dulu kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, kita coba kali ini sampai ayat 34 insyaallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Yang seharusnya kenikmatan, fasilitas yang Allah turunkan itu tidak digunakan untuk mendekatkan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, dengan tidak menyekutukan dengan selainnya, dan menjadikan dia orang-orang yang melakukan perbaikan di muka bumi ini dan bukannya melakukan kerusakan. Allah menyebutkan di ayat yang pertama Ar-Rahman, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah. Tuhan yang Maha Pemurah ini, Ar-Rahman adalah salah satu dari Asmaul Husna. Apa yang menjadi ciri khas Ar-Rahman ini? Yaitu Allamal Quran. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah Allama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran, dan ini adalah nikmat yang Allah berikan pada urutan pertama yang ada di surat Ar-Rahman ini, yaitu nikmat pengajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran kepada nabinya dan kepada hamba-hambanya. Bahkan Al-Quran itu Allah sebutkan bahwa saya telah dimudahkan bagi siapa saja yang hendak mengambil pelajaran di dalamnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dalam surat Al-Qamar ayat 17. Jadi Al-Quran mudah dipelajari. Bahkan orang yang tidak mengetahui bahasa Arab pun bisa membacanya. Apalagi orang yang mengetahuinya. Jadi Al-Quran adalah nikmat paling besar yang diberikan kepada makhluknya, kepada manusia. Al-Quran adalah kitab yang mendatangkan kebahagiaan. Allah sebutkan di surat Toha ayat 1-2, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi ayat ini menjelaskan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi yaitu untuk membuat beliau dan umatnya bahagia. Jadi sejauh pada keterikatan seorang dengan Al-Quran, maka sejauh itu pula seorang akan merasakan kebahagiaan. Semakin jauh seorang dengan Al-Quran, maka dia akan semakin menjauh dengan kebahagiaan.
Dan semakin jauhnya juga akan mendatangkan kesengsaraan yang akan menghinggapi hati-hati mereka. Maka hendaknya seorang mukmin itu berusaha memiliki perhatian yang khusus dengan Al-Quran. Baik dengan tilawah, membacanya, mempelajarinya, membaca terjemahannya, atau mendengarkan misalnya tafsirnya seperti kita yang sekarang sedang belajar ini. Karena apa? Karena ketika seorang makin memperdalam Al-Quran, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana halnya Allah menyebutkan dalam surat ini, nikmat yang paling besar, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sebelum nikmat-nikmat yang lain, nikmat Al-Quran. Pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nikmat yang lain setelah Al-Quran, Allah sebutkan khalaqal insan. Ar-Rahman itu khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. Dalam ayat ini Allah sebutkan nikmat yang lain, yaitu nikmat penciptaan manusia. Ada beberapa pendapat yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini. Sebagian ulama menyebutkan yang maksudnya manusia adalah Nabi Adam. Sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud manusia dalam ayat ini adalah seluruh manusia. Karena al, ya, khalaqal insan, al di situ, di al-insan, menunjukkan al-istighraq. Maksudnya seluruh manusia. Dan pendapat kedua ini yang lebih kuat. Jadi bukan hanya Nabi Adam yang diciptakan, tapi nikmat kepada manusia seluruhnya dengan menciptakan manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia yang hidup nanti di hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain, Allamahul bayan, mengajar mereka yaitu pandai berbicara, mengajarnya pandai berbicara. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan. Ada beberapa pendapat makna dari al-bayan ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah perkara yang halal dan haram. Artinya Allah mengajarkan sesuatu yang halal dan haram sebagai hujah bagi mereka. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia. Ada pendapat yang lain menyebutkan, dan ini yang lebih kuat, adalah al-bayan adalah kemampuan untuk mengungkapkan. Ya. Yang kemampuan ini itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Artinya, manusia mampu berbicara, mampu mengungkapkan isi hatinya, baik dengan kata-kata, baik dengan tulisan, sebagaimana yang Allah sebutkan di Quran surat Al-Alaq ayat 4-5, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Karena memang pena dan lisan adalah dua cara untuk mengungkapkan isi hati manusia. Dan ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Kenikmatan yang lain yang Allah berikan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Husban pada ayat ini memiliki dua makna. Ada yang mengatakan husban yaitu sesuatu yang berputar pada porosnya. Sebagai ulama menggambarkan seperti alat penggilingan ya, pada hulu ya, yang berputar pada tempatnya ketika menggiling biji-bijian. Artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan dari energinya, sesuai dengan orbitnya masing-masing. Pendapat yang kedua, maksudnya adalah bulan. Maksudnya matahari dan bulan itu bulat. Dan seluruh benda-benda langit itu bulat, tidak datar. Dan di antara yang bulat itu adalah bumi. Bumi adalah benda langit yang bulat. Ini merupakan pendapat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bumi bulat itu adalah ijma'nya para ulama. Adapun ayat yang menyatakan bahwasanya bumi itu seperti hamparan ya, wa ilal ardi kaifa sutihat, selalu disebutkan surat Al-Ghasyiyah ayat 20, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Di Quran lain surat Al-Hijr misalnya ayat 19,
wal arda badadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami telah hamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Maksudnya adalah bumi jika dilihat merupakan sebuah hamparan atau dataran yang luas. Jadi Allah berfirman tentang apa yang dilihat oleh seorang di hadapan mereka, bahwa bumi itu merupakan hamparan. Sehingga apa? Sehingga mudah untuk dijadikan bangunan, mudah untuk bercocok tanam, bisa dihiasi ya dengan gunung, dengan sungai. Jadi secara umum bumi ini terhampar dan datar sehingga layak untuk ditempati. Jadi memang terdapat perbedaan perdebatan tentang bentuk bumi apakah bulat atau datar. Dan yang lebih kuat adalah itu bentuk bulat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya husban adalah hitungan. Maksudnya matahari, bulan, bintang-bintang itu berjalan dengan hitungan yang sudah ditentukan. Jadi dengan adanya matahari dan bulan, manusia itu bisa menghitung tahun, menghitung bulan, menghitung hari. Seandainya misalnya setahun penuh waktunya siang terus menerus, maka manusia tidak bisa menghitung berapa tahun sudah kita hidup. Ataupun sebaliknya, misalnya malam terus tidak ada siang, bulan tidak pernah muncul, atau bulan selalu muncul tapi tidak pernah tenggelam, maka manusia tidak bisa menghitung hari atau bulan ataupun tahun. Maka di antara nikmat Allah adalah menjadikan siang dan malam, menjadikan matahari dan bulan. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan matahari dan bulan ini, dengan siang dan malam ini, manusia bisa menghitung waktu-waktu penting, baik yang berkenaan dengan ibadah ataupun berkenaan dengan hal-hal yang lainnya. Allah sebutkan di Quran surat Yunus ayat 5, "Lita'lamu adada sinina wal hisab." Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lam. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang lain Allah sebutkan wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahwasanya asyajar terkait ini maksudnya adalah pohon-pohon yang memiliki batang, seperti misal pohon durian, pohon mangga, dan yang lainnya. Dan para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna al-najm. Ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya najm itu adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki batang. Ada tumbuh-tumbuhan tidak memiliki batang. Ada kangkung, sayur bayur, itu tidak memiliki batang. Jadi Allah menjelaskan tentang pohon-pohon yang memiliki batang, yaitu najm wasyajar, dan pohon yang memiliki yang memiliki batang dan pohon yang tidak memiliki batang. An-najm tidak memiliki batang, wasyajar memiliki batang. Jadi semuanya itu tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang lain menyebutkan najm artinya benda langit, yaitu bintang-bintang. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Artinya Allah ini menjelaskan bahwa sebuah makhluk yang ada di bumi dan najm dan makhluk yang ada di langit itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggandengkan antara bintang yang ada di langit dan pohon yang ada di bumi. Di Quran surat Al-Hajj ayat 18, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard." Tidaklah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyams, matahari, wal qamar, bulan, wal nujum,
bintang, wal jibal, gunung-gunung, wal syajar, ya pohon-pohonan, wal dawab, wa katsirun minan nas. Hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia. Jadi dalam ayat ini Allah menggandingkan antara bintang dan pohon. Lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana cara pohon bersujud? Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya mereka memiliki pendapat bahwasanya sebagian ulama ada yang membawakan bahwasanya maknanya itu makna majazi. Maksudnya mereka itu sujud, maksudnya adalah tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pohon-pohon itu tumbuh ataupun mati itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang beredar pada orbitnya, matahari yang terbit terbenam semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai dengan aturan. Ulama yang lain menyebutkan ini adalah hakiki. Artinya matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohonan itu benar-benar sujud. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka sujud? Mereka sujud dengan cara mereka masing-masing yang mereka ketahui sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak seperti sujudnya manusia. Karena sujud secara bahasa yang bisa diartikan adalah al-khudu, yaitu tunduk. Tapi ketundukan tersebut untuk umat Islam, ketundukan untuk umat Islam diungkapkan dengan sujud. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhu. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Ala jabhah, ya, kening, wa asyar biyadihi la'adfi. Ya sujud jabhah ini kening dengan hidung dan ke tangan. Wal yadain, kedua tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadabain, dan kedua ujung kaki. Nah, itu sujudnya manusia. Ya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah itu berulang Allah menyebutkan tentang sujud untuk Bani Israel. Wadkhulul baba sujadan. Sujudnya, maka masuklah pintu gerbangnya sambil sujud. Maksudnya dengan membungkuk. Dan ini adalah berita kepada Bani Israel. Maksudnya mereka diperintahkan untuk masuk gerbang Palestina dalam keadaan sujud. Maksudnya dalam ruku. Karena dengan ruku mereka masih bisa berjalan dan memasuki gerbang tersebut. Adapun sujudnya pohon, ya. Kita tidak tahu bagaimana persisnya, tapi yang jelas mereka sujud sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ada pendapat para ulama mengatakan bahwasanya sujudnya pohon itu yaitu ketika berubah bayangannya ke kanan atau ke kiri, sebagaimana misalnya di Quran surat An-Nahl ayat 48, awalam yarau ila ma khalaqallahu bi syai' yatafayya'u dhilalu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Apakah mereka tidak perhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayang itu berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah dan mereka bersikap rendah hati. Adapun matahari dan bulan dan bintang-bintang ketika sujud, para ahli tafsir menerangkan bahwasanya mereka sujudnya itu ketika hadap terbedah. Maka dari itulah keadaan di mana makhluk-makhluk tersebut sujud. Intinya manusia tidak tahu persis bagaimana makhluk-makhluk itu sujud, namun Allah menggambarkan bahwasanya mereka sujud dan masing-masing makhluk sujud sesuai dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Kemudian nikmat yang lain yang Allah berikan kepada manusia, was-samaa'a rafa'aha wa wada'a. Dan Allah telah mendirikan langit dan dia meletakkan mizan, neraca keadilan. Allah menyebutkan kenikmatan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam mendirikan langit, dalam meletakkan neraca. Dan kita lihat ya, langit itu sangat luas, sangat tinggi. Siapa yang mampu membuat bangunan semegah langit itu? Tidak ada yang mampu. Jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika bangun rumah saja ya, dia harus membuat tiang, mengukurnya. Apalagi jika rumahnya luas, maka tiang-tiangnya harus banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya untuk uh,
meninggikan langit, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk itu, yang langit ini sangat sangat luas dan sangat tinggi. Disebutkan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Alladzi Allahul ladzi. Disebutkan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi abadin tarawdaha. Allah yang mendirikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Masya Allah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan langit tanpa tiang dan menjadi atap bagi manusia. Di Quran surah Al-Anbiya ayat 32, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Atap tidak hanya atap yang kosong. Ya. Di atap itu banyak benda-benda langit di dalamnya. Ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang. Dan atap tersebut sangat kokoh. Padahal apa? Padahal beban yang dipikul itu begitu berat, sangat berat. Oleh karenanya, pada hari kiamat nanti, atap itu akan retak, akan robek. Yang mengakibatkan apa? Benda-benda langit itu berjatuhan. Dan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Berupa bumi yang dihiasi dengan langit yang begitu kokoh dan luas tanpa ada tiang sedikit. Dan wawadha'al mizan, dan Allah ciptakan mizan, keseimbangan. Di antara kenikmatan Allah, Dia meletakkan mizan. Ada dua pendapat tentang makna mizan ini. Ada yang mengatakan maksudnya adalah timbangan yang sudah diketahui pada umumnya. Entah itu timbangan yang memiliki dua daun, timbangan ukuran, volume, berat, atau sejenis timbangan yang bersama zaman sekarang ya, timbangan digital misalnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang maksud dengan ayat tersebut adalah keadilan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah keadilan seperti yang saya sebut tadi, yaitu hendaknya bersikap adil ketika menimbang suatu barang, mengukur volume dengan benar dan dengan cara yang semestinya. Maka dari itu Allah beringatkan manusia agar jangan berlaku zalim. Berlaku zalim dalam berdagang, dalam menimbang, dalam menakar. Sehingga apa? Keadilan itu bisa terlaksana. Allah tadghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca tadi itu, timbangan tadi itu. Jadi Allah melarang manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam timbangan, agar mereka tidak berbuat zalim. Tatkala seorang menimbang, tatkala seorang memutuskan suatu hukum, suatu perkara, hendaknya dilakukan dengan adil, sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Jangan seorang menimbang atau menakar dengan berlebih-lebihan, dengan cara menambah ya, atau mengurangi, ya, sehingga apa? Berakibat menzalimi orang lain. Jadi hendaknya dilakukan secara adil. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta keadilan itu dan menyuruh kita untuk tidak merusak keadilan tadi. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca tadi itu. Ayat ini masih menjelaskan tentang timbangan. Jika kita perhatikan, hal ini merupakan kelihatannya sepele ya, akan tapi masalah timbangan adalah masalah yang sangat berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengazab suatu kaum yang tidak serius dalam masalah timbangan itu. Zalim dalam timbangan ini. Kaum Nabi Syuaib yang mereka sering mengurangi takaran. Allah ada. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau mendapati sebagian orang itu melakukan hal ini, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Maka Allah menurunkan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Oleh karenanya,
hendaknya seorang itu berhati-hati ketika berbuat suatu kezaliman, berbuat suatu maksiat yang berkenaan orang lain. Karena hal ini bisa menyebabkan dia ditutup di hari kiamat kelak. Mungkin di dunia dia tidak bisa menuntut, tapi di akhirat dia akan menuntut dan akan ditetapkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat sangat mengerikan. Dia tidak minta di dunia tapi minta di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan keadilan bagi orang-orang yang zalimi. Oleh karena janganlah tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini sekaligus menjadi peringatan bagi orang yang berbisnis, bagi orang yang berjualan, untuk menghindari dusta, bohong dalam bisnis, atau hal-hal yang bisa menggolimi ya, customernya dengan mengurangi takaran, baik dengan sadar ataupun tidak sadar, maka ini harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian Allah lanjutkan, wal arda wada'aha lil anam, dan Allah telah meratakan bumi ini untuk makhluknya. Di ayat ini menyebutkan tentang nikmat Allah yang lain, bahwasanya Allah menciptakan bumi di alam ini. Dia meletakkannya, memudahkannya, menyiapkannya bagi manusia, begitu juga bagi hewan-hewan ternak. Ini merupakan dalil bahwa Allah mempersiapkan untuk manusia dengan sesiap-siapnya. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup normal ya di luar bumi. Walaupun itu mungkin, misalnya, dia bisa hidup di Mars, dia hidup di bulan. Tapi normalnya di bumi ini. Karena telah Allah siapkan untuk manusia sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan daripada tubuh manusia itu. Karena ya, kita kalau membaca tentang kisah Nabi Adam di Quran surat Al-A'raf, misalnya di ayat 24 sampai 25, misalnya Allah katakan, qalah bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunkanlah kamu akan saling bermusuhan satu dengan yang lain, yang itu di bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Bumi adalah tempat kediaman dari kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Lalu lanjutkan, qala qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi maksudnya bahwa di bumi inilah manusia itu akan hidup. Allah mendahulukan fiha tahyaun. Di bumi itu kalian hidup. Artinya hanya di atas muka bumi inilah manusia yang hidup. Dan di atas bumi ini pula lah mereka akan meninggal. Dan hanya dari bumi lah mereka akan dibangkitkan. Syekh Ibnu Sirin pernah ditanya tentang apakah seorang bisa ke planet Mars, ya, bisa ke bulan. Maka beliau menjawab, maka tidak ada dalil yang melarang seorang untuk pergi ke suatu planet di luar angkasa. Dan ini bisa terjadi. Tetapi mereka tidak akan bisa hidup normal di sana. Yang hidup normal bagi manusia adalah di atas muka bumi. Disebutkan bahwa jika seorang misalnya hendak ke ruang angkasa, dia harus memakai baju astronot, ya, yang harganya mahal, ya, bahwa miliaran, yang memiliki sifat-sifat khusus, kuat, tahan suhu, dan derajat yang tinggi, ada oksigennya, dan hal yang macam-macam yang mahal untuk bisa dia singgah di planet yang lain. Tapi di bumi manusia bisa tinggal dengan normal tanpa dengan alat yang mahal ini. Kemudian Allah lanjutkan, fiha fakihatu wa nakhlu dzatul akbar. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Jadi di bumi ini ada buah-buahan dan
Di planet lain selain bumi mungkin tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak cocok bagi manusia. Ya. Maka bagaimana mungkin manusia bisa hidup di sana? Kecuali dia bawa perbekalan ya. Perbekalan mungkin tidak bisa dia untuk bisa bertahun-tahun untuk tinggal di tempat selain bumi. Allah sebutkan fiha tuh. Di bumi itu ada buah-buahan. Ya. Allah sebutkan di sini kenikmatan-kenikmatan yang Allah letakkan di bumi. Allah menjadikan bumi berupa dataran tanpa ada isinya. Bukan dataran tanpa ada isinya. Tapi Allah siapkan juga kenikmatan-kenikmatan yang berupa buah-buahan. Bahkan pohon kurma ya, yang ada kelompok buah kurmanya. Uh, dan banyak ya di negeri Arab ini pohon kurma. Di Indonesia juga udah ada, tapi tidak sesegar dan sebagus yang ada di negeri Arab yang tanahnya cocok untuk pohon-pohon kurma ini. Para ulama menyebutkan tentang Zatul Akbar, ya, tentang pohon kurma yang mempunyai kelompok panjang. Mereka punya tafsiran. Yang pertama mereka sebutkan bahwasanya serbuk sari pada pohon kurma itu yang terletak di dalam kelopak kurma yang menutupinya itu, dan suatu saat dia akan terbuka ketika tiba waktunya. Jadi menandakan bahwasanya kurma tersebut mulai matang. Maka di dalam ayat ini disebutkan dengan kurma yang memiliki kelopak yang menutupinya. Tafsir yang kedua menyebutkan bahwasanya ini Zatul Akbar, yaitu serabut yang menutup batang kurma. Jika seakan-akan buah kurma itu tertutupi dengan serabut tersebut. Yang intinya adalah Allah menjelaskan tentang macam-macam nikmat yang diberikan kepada manusia. Walhamdul asli warraihan, dan biji-bijian yang berkulit, warraihan, dan bunga-bunga yang harum bau. Biji-bijian, gandum, beras, ya, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Sebagai lain menafsirnya dengan biji-bijian itu yang memiliki kulit yang kering, yang menempel dan menutupinya. Ada juga menafsirkan biji-bijian yang memiliki daun-daun yang kering. Jadi daun-daun yang kering itu dikumpulkan oleh orang-orang kemudian dijadikan bahan makanan bagi hewan-hewan ternak mereka. Ini ya Allah menyebutkan berbagai kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Yang di antara kenikmatan itu adalah biji-bijian yang murni yang memiliki gizi sebagai bahan pokok makanan bagi manusia. Lalu ada buah-buahan yang manusia memakannya dengan lezat. Ada kurma yang memiliki khasiat ya, yang sangat besar. Bahkan kenikmatan ini tidak juga hanya dirasakan oleh manusia, dirasakan juga oleh hewan-hewan ternak. Allah siapkan daun-daun kering untuk hewan ternak yang ada di bumi ini. Sediakan rumput-rumputan. Bahkan lebih daripada itu, Allah siapkan bunga-bunga yang harum wanginya. Oleh karenanya, di ayat yang ke-13, Allah mulai menanyakan kepada mereka tentang nikmat-nikmat ini, manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bumi beserta isinya sebuah kenikmatan besar. Buah-buahan, langit, matahari dan bulan, kenikmatan yang besar untuk manusia. Dan di sini kalau kita lihat teksnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma, kuma yaitu memiliki makna kalian ya, atau uh, dua orang. Jadi yang dimaksud di sini manusia dan jin. Artinya seakan-akan Allah berfirman, wahai manusia dan jin, nikmat apa lagi yang kalian dustakan dari Rabb kalian? Padahal telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang disiapkan kepada
kepada kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW qara'a surat Ar-Rahman al-ashabi fasakan. Rasulullah membacakan surah Ar-Rahman kepada sahabat, lalu mereka terdiam. فقال ما لي أسمع الجيب أحسن جوابا لربها منكم ما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا لا بشيء بنعمك ربنا نكذب فلك الحمد. Kenapa aku mendengar Nabi bersabda, kenapa aku mendengar jawaban jin ini lebih baik daripada kalian? Kalian diam. Tidak setiap aku membaca firman Allah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sedangkan mereka menjawab, tidak ada satu nikmat pun yang kami disekat dari kamu baik, Rabb kami. Segala puji hanya untuk kau. Ya. Karena itu ada yang berdalih dari hadis ini, bahwasanya bagi yang mendengar seorang membaca firman Allah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jawab dengan la syai' jadi abika rabbina nukadzib falakal hal, seperti jawabannya para jin yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya bahwa tidak ada yang bisa kita dustakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya ayat ini itu mendorong manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Mereka lupa akan nikmat Allah. Maksudnya Allah telah memberikan banyak nikmat dari rububiyahnya, di antara berupa kenikmatan dunia. Sedangkan mereka tidak bersyukur. Apa bentuk tidak bersyukurnya mereka? Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya seorang yang berobat misalnya kepada dokter, kemudian diberi obat, mereka menyatakan obat inilah menyembuhkan saya, dokter inilah menyembuhkan saya. Mereka lupa bahwa saya menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ataupun misalnya diberi keselamatan, kecelakaan bisa tidak jadi kecelakaan misalnya, karena ada polisi. Ini polisi lah yang menyelamatkan saya. Atau misalnya rumahnya tidak jadi kemalingan, dikatakan ada anjing, misalnya ada anjing inilah yang menyelamatkan saya dari kemalingan. Nah, ini sadarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai bentuk tidak bersyukur ya manusia kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ataupun misalnya seorang itu berhasil ya, mendapatkan nilai yang tinggi misalnya, dia sadarkan kepada akalnya, saya ini cerdas, kemampuan saya sendiri. Dilupakan bahwasanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, khalaqal insana min salsalikal fakhar. Dia menciptakan manusia itu dari tanah yang kering seperti fakhar, seperti tebing. Allah menciptakan manusia Nabi Adam dalam hal ini dari tanah yang kering seperti tebing. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang penciptaan Nabi Adam dalam beberapa fase. Surat Al-Imran ayat 59 Allah sebutkan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Penciptaan Nabi Isa itu tidak lebih hebat dari penciptaan Nabi Adam. Karena Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu. Dan tidak berhak untuk disembah. Kalau seandainya Nabi Isa itu disembah, maka ada yang lebih hebat dari Nabi Isa, yaitu Nabi Adam, diciptakan tanpa ayah dan ibu. Maka Nabi Adam lebih berhak untuk disembah kalau misalnya mereka berdalih Nabi Isa itu dilahirkan tidak ada bapak. Maka apa sebenarnya dari dasar yang menyembah Nabi Isa. Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari darah merah. Quran surat As-Saffat ayat 11, inna khalaqnahu min tinin lazim. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam dari tin.
dari tanah yang bercampur dengan air, dan lazim, yaitu tanah yang melekat seperti tanah liat. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan berbagai macam tanah yang ada di atas muka bumi ini sebelum penciptaan Nabi Adam. Setelah itu Allah menjadikan tanah tersebut tin, ya, tanah bercampur dengan air. Setelah itu tanah tersebut memiliki sifat lazim, lekat. Lalu Allah membiarkan tanah tersebut menjadi habain masdud, yaitu tanah yang mulai menghitam dan mengeluarkan bau tak sedap karena dibiarkan dalam waktu lama. Kemudian dibentuk dan dibiarkan menjadi salsal, itu tanah yang kering seperti fakhar, seperti demikian. Setelah itu Allah menciptakan, meniupkan ruh, itu menjadi Nabi Adam, dan demikianlah proses penciptaan Nabi Adam. Dan ini seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Isa. Beliau membuat burung dan tanah liat. Seperti di Quran surat Al-Imran ayat 29, Allah sebutkan Rasulan ila Bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Dan Nabi Isa itu sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhan, yaitu aku membuat sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku maka ia bisa seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan uh, se semuanya itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin cipta suatu kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Para ulama mengatakan bahwa si jin itu tidak diciptakan dari api, akan tetapi dari ujung-ujung nyala api. Itulah asal dari diciptakannya jin. Dalam sebuah hadis disebutkan khuliqatil malaikatu bid-dur wa khuliqal janu min marijin min nar wa khuliqal adam mimma musifa lakum. Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan sebagaimana disebut dalam Al-Quran kepada apa ya. Maka di antara tiga makhluk yang disebutkan dalam hadis, makhluk yang pertama diciptakan adalah malaikat. Dan dia diciptakan dari nur, dari cahaya. Lalu makhluk berikutnya adalah jin, diciptakan dari nyala api. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Oleh karena apa bi ai alam maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu ciptakan? Yang telah menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maksudnya Allah menjelaskan bahwa dialah yang menguasai dua titik tempat terbit dan dua titik tempat tenggelamnya matahari. Di Quran surat Al-Ma'arij ayat 40 Allah sebutkan fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami itu pasti bang. Maksudnya Allah menjelaskan bahwa dialah yang menguasai berbagai macam titik terbit dan berbagai macam titik tenggelamnya matahari. Dan ini adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maksudnya Allah menerbitkan matahari ada semua kenikmatan. Kalau seandainya Allah tidak menerbitkan matahari, maka akan terjadi kebinasaan. Allah tidak membenarkan matahari terbit terus, maka orang binasa. Atau tidak tidak timbul itu matahari, maka orang juga akan binasa. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita sadari. Marajal bahrain yang taqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu. Allah membiarkan dua laut itu bertemu. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahrain, dua laut. Maksudnya adalah di ayat yang lain disebutkan bahwa dua laut itu adalah laut asin
dan sumber mata air tawar seperti danau, sungai dan semisalnya. Yang mana keduanya itu bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi di antara dua lautan yang saling bertemu tersebut terdapat pembatas. Sehingga dua jenis air ini tidak bisa bercampur dengan yang lainnya. Ya. Di dalam ayat Quran surat Al-Furqan ya, ayat 53 Allah menjelaskan tentang dua jenis air ini. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha adbun furatun wa hadha minhu al-ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hajran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dari yang lain sangat asin lagi pahit, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak ditembus. Ya. Di Quran surat Fatir ayat 12, wa ma yastawil bahraini hadha adbun furatun wa sa'yun syarabuhu wa hadha bil ujaz. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedang diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Di Quran surat An-Naml ayat 61 Allah sebutkan Amman ja'al al-ardu qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajat a'ilahu ma'allah. Bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi itu sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung untuk mengokohkannya, yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa maksud dari dua jenis air itu adalah air tawar dan air hasin. Sedangkan penghalang batas dari dua air tersebut yang menghalang bertemu, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan seperti Ibnu Katsir yang menyebutkan pembatas dua laut itu adalah bumi yang kering. Seandainya tidak ada bumi, maka air laut dan air sungai akan bersatu. Dan ini terjadi pada hari kiamat kelak, sebagaimana Allah sebutkan wa idzal bihar fujirat, dan apabila laut itu meluap, ketika air meluap maka air ini akan bersatu antara sungai dan ya, air asin dan air tawar. Tetapi sebelum tiba hari kiamat, Allah jadikan penghalang antara air sungai dan air laut, yaitu bumi berupa tanah yang kering yang ditempati manusia. Adapun ulama yang lain seperti Al-Qurtubi, Al-Syirkiti, Ibnu Athur menyebutkan bahwasanya pembatas yang tidak kelihatan. Artinya ada suatu lokasi di mana air tawar dan air asin itu bertemu, namun tidak bisa bersatu. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya di dalam laut terkadang ada air tawar yang mengalir, sehingga tidak ada penyelam yang menyelami atau menyelami lautan hingga bagian paling dalam, maka dia akan mendapati air tawar tersebut dan berada di bawah lautan. Dan air tawar tersebut terpisah dengan air laut dan tidak bercampur antara satu dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Oleh karena ya tadi ala yang lebih kebajikan, maka nikmat Tuhan mana yang kamu suka? Yang di sana itu yakhruju minhu al-lu'lu wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Para ulama menyebutkan lu'lu adalah mutiara yang kecil dan marjan adalah mutiara yang besar, atau sebaliknya lu'lu adalah mutiara yang besar, marjan adalah mutiara yang kecil. Intinya keduanya merupakan satu jenis dari mutiara. Ya, ayat ini menjelaskan bahwasanya kedua benda mulia ini keluar dari air tawar dan air asin. Masya Allah. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa mutiara hanya terdapat pada air asin, tidak terdapat pada air tawar. Hal itu disebabkan pada zaman itu tidak pernah menjumpai bahwa mutiara terdapat pada air tawar. Maka dari itu mereka menafsirkan jadi disebutkan bahwa mutiara keluar dari air air air, air asin saja. Tapi kenyataannya keluar mutiara itu dari kedua air, dari air laut dan air tawar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan dan pertanyaan lagi pada mereka, kami ayy ala rabbikum. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Walahul jawaril munsya'ati fil bahri kal a'lam. Dan kepunyaannya ialah bahtera-bahtera yang tinggi layaknya di lautan laksana gunung-gunung. Di sini Allah menyebutkan nikmat yang lain,
berupa kapal yang besar, ya, yang berisi muatan-muatan yang banyak, namun mampu mengalir di atas air. Ini merupakan kenikmatan bagi manusia karena mereka mampu membuat kapal itu. Di samping ini juga mampu kapal itu menampung muatan-muatan yang berat. Dan ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, mampu berjalan di atas lautan. Karena ya pati ali ala yang dibuat dengan nikmat mana yang bisa. Dan semuanya itu kulluman ala yang fat. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Mungkin kita cukupkan saat ini untuk sampai ayat 25 dulu. Untuk ayat 26 dan selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ke umur kita sehingga kita bisa bertemu pada pekan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang intinya adalah banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan hendaknya gunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dipalingkan nikmat itu dengan dinisbatkan kepada selain Allah, atau digunakan nikmat itu untuk menyembah kepada berhala-berhala, atau digunakan nikmat itu untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu digunakan untuk hal-hal yang Allah tidak ridhai, maka akan menjerumuskan kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang akan Allah sebutkan di akhir surat Ar-Rahman, uh, pada uh, apa namanya, akhir-akhir pada ayat-ayat akhir pada surat Ar-Rahman ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak kesalahannya datangnya dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.